saya pengen mungkin Ibu bisa cerita dengan teman-teman di sini bagaimana latar belakang Ibu sebelum Ibu bergabung di Prudential. Silakan Bu. Pagi teman-teman. Baik. Latar belakang saya sebelum bergabung di Prudential, saya bertangga biasa saja, tetapi saya mengisi waktu dan membantu suami dengan menjadi pedagang asongan. Dalam tanda kutip, saya berdagang asongan di sekolahan anak saya. Jadi di parkiran mobil, saya bawa kotaknya berisi makanan, masakan atau kue yang sudah saya masak semalaman, saya bungkus kecil-kecil gitu kan. Jadi setiap kali ibu-ibu drop anaknya, saya asokkan di jendela mobil ini. Itulah pedagang asongan. Sebelum saya melakukan pertanyaan kedua, boleh saya tanya yang di belakang, apakah kedengaran suara Ibu Nina? Kurang? Boleh diperbesar sedikit volumenya? Supaya di belakang juga ikut menyimak cerita sukses Ibu Nina. Nah, Bu Nina, teman-teman sebelum kita lihat selanjutnya, kita lihat dulu profil Bu Nina. Bu Nina Maharani sebelum join Prudential pedagang apa saja di sekolahan, atau tadi Bu Nina suka pakai istilah pedagang asongan. Kemudian di 2008 Ibu Nina join sebagai agent dan kemudian mencapai startup Istanbul pertamanya di tahun yang pertama saat dia join sebagai agent. Di 2009 dipromosikan sebagai unit manager dan di 2011 sebagai senior unit manager, dan beliau juga mencapai startup prize dan mempromosikan satu unit manager. Nah, Bu Nina, bagaimana sih prosesnya kok Bu Nina bisa kenal sama Prudential? Kenalnya dari mana? Siapa yang mengajak Ibu? Teman-teman, ketika saya menjadi pedagang asongan, toko adalah ayah. Toko serba ada maksud saya, tapi yang berjalan gitu di sekolah itu pertama saya ngisi waktu, kedua kemudian membantu suami, dan kebetulan memang suami saya bangkrut gitu loh. Jadi untuk semuanya saya cari dari jualan asongan itu. Nah, saya jadi pedagang yang beken, semua orang belanja sama saya. Tapi bersamaan dengan itu teman-teman, berdagang asongan jadi tren di sekolahan anak saya. Ibu-ibu yang lain ikut jualan sama dengan saya. Mereka tak butuh uang, tapi mereka suka aja gitu. Nongkrong, jadi banyak ibu-ibu yang nongkrong belanja sama jualan. Akhirnya pemilik sekolahan marah kami jadi indisipliner gitu. Anak-anak gak kebagian tempat duduk ketika istirahat. Jadi mereka duduk di pinggir kolam renang atau di pendopo gitu kan. Akhirnya owner memutuskan jam 7:30 pintu gerbang sekolah cetek ditutup, tidak boleh lagi ada ibu-ibu nongkrong di sekolah. Dan saya kehilangan pangsa pasar. Teman-teman tahu artinya kalau saya tidak lagi bisa berdagang, itu artinya saya tidak punya penghasilan. Saya tidak mungkin bayar sekolah anak saya, untuk makan juga susah gitu. Kalau saya harus keliling dari satu ibu-ibu ke ibu-ibu yang lain, nggak tutup teman-teman. Nah, saya sedih sekali saat itu. Saya merasa kehilangan. Saya bekerja keras pagi, siang, sore, malam. Saya tidur hanya 4 jam semalam karena saya menyiapkan segala macam dagangan gitu. Tetapi kenapa juga ya? Kok saya sampai kehilangan peluang untuk mencari nafkah? Saya merasa sedih dan saya marah. Dan saya komplain sama Allah, hal yang tidak boleh dilakukan sesungguhnya. Ketika saya sedih seperti itu, saya datang Bapak Heri Mulyawan. Waktu itu Heri datang dan cerita rekening khusus teman-teman. Lalu saya bilang, maksud lo gitu loh. Bagus gak? Bagus. Tapi maksudnya apa? Suruh nabung. Buru-buru untuk nabung di perut anak saya juga susah. Saya bilang seperti itu dan saya sedih sekali gitu. Heri bilang kalau begitu gabung aja. Oh tidak, saya tidak suka bergabung dengan insurans. Saya ini pedagang tradisional, saya selalu berdagang produknya. Mindset saya jualan insurans itu sulit. Tetapi namanya saudara, bandel gitu loh. Besok lusanya datang lagi dengan seluruh keluarga. Ada nenek, ada kakak, ada adik, ada ponakan, semua datang. Saya dilamar oleh banyak orang. Oleh
sekeluarga besar nih Heri. Dan saya jadi tidak enak hati. Saya bilang oke deh, kalau gitu kasih saya buku-bukunya, saya mau baca-baca. Dan itu mungkin 2 bulan, 3 bulan. Salut buat Pak Heri karena dia sabar sekali. Kalau saya harus sudah baca dulu, sudah baca dulu. Ini dengan karena enak hati saya putuskan untuk lihat peluang bisnis. Saya melihat peluang bisnisnya waktu itu di gedung BPPT. Saya pikir ini bullshit aja gitu, orang bohong. Bukan bohong, maksudnya bisa-bisanya seperti itu. Tapi ketika ada sesi testimoni, saya melihat ke sekeliling ruangan saya, gila aja ya, betul nggak sih bisa sekian case, sekian juta API dan lain sebagainya dalam waktu 5 hari. Saya pikir kalau mereka bohong, khusus membohongi anak saya, masa iya juga Prudential bisa mengumpulkan banyak orang yang datang dari berbagai kalangan, background yang berbeda, performance yang berbeda untuk berbohong rame-rame demi saya. Di situ saya mulai penasaran dan Heri kemudian ajak ke lantai 25. Saya diperkenalkan dengan namanya Pak Thomas. Wow. Oke. Jadi ini mengenal Prudential ya. Ternyata KKN juga loh teman-teman ya, saudara gitu ya. Nah, tapi Bu, setelah Ibu merasa ini benar apa enggak bisnisnya gitu ya, kan bisnis insurance kalau Ibu susah. Apa sih yang bikin Ibu akhirnya klik dengan bisnis Prudential dan sampai Ibu bisa mencapai semua prestasi Ibu di Prudential? Apa yang bikin Ibu klik? Oh, ini bisnis saya, seperti itu. Waktu itu saya masih ingat Heri bilang, Pak Thomas, kenalkan teteh saya Nina. Dan Pak Thomas bilang, Ibu selamat datang, mari kita berjuang bersama-sama di Prudential. Dan saya bilang, oh, kalaupun saya jadi berjuang di Prudential, dalam hati, gue jadi gitu loh ya. Kalaupun saya jadi berjuang di Prudential, Pak, itu nanti 2009. Karena waktu itu Desember akhir gitu kan. Kata Pak Thomas, 2009 di Prudential bukan 2 minggu yang akan datang, hari ini. Saya ingin terus. Saya bilang saya setuju dengan pemikiran Pak Thomas, tetapi kan semua kelas sudah tutup, saya tidak mungkin berjuang tanpa tahu knowledge-nya. Oh tidak, nanti ada goal setting gitu loh. Teman-teman, ada goal setting atau apapun itu saya lupa yang waktu itu kepincang. Nah itu, jadi ketika di tempat seperti ini, saya betul-betul feel saya kena sekali. Dan saya harus coba. Saya coba lakukan karena saya tak ada jalan lagi untuk cari nafkah di tempat lain. Saya coba aja. Kenapa tidak coba ini untuk membuktikan sesuatu? Itu ternyata terjadi. Wow. Jadi 3 tahun yang lalu, 2009, Ibu ikut goal setting seperti ini ya. Wah. Dari surga ini. Oh ya, mumpung ada panggilan dari surga, coba teman-teman cek handphonenya sebentar. Apakah sudah di silent supaya tidak mengganggu jalan acara? Oke. Nah, panggilannya bersautan ini. Oke, sudah dicek ya. Silahkan lagi. Oke, jadi Ibu ikut satu event goal setting di 2009 dan kemudian Ibu menemukan klik aha itu kenapa Ibu mau menjalankan bisnis Prudential? Seperti itu, Bu? Saya waktu itu sedih sekali gitu karena saya ini orang kecil yang bercita-cita besar. Saya kepengen memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya mau anak saya di sekolah yang terbaik. Apapun yang terbaik, termahal, apapun yang membuat anak-anak saya jauh lebih baik, jauh lebih maju. Saya ingin sekali. Saya dalam keadaan sangat terpuruk. Dan saya merasa bahwa saya bisa menemukan sesuatu di sini. Oke. Nah, Bu Nina, setelah Ibu jalani bisnis ini beberapa 3 tahun ini, apa saja yang Ibu sudah capai melalui bisnis Prudential ini? Boleh Ibu sharing dengan kami semua di sini? Saya mulai belajar modul 1, 2, 3 sambil langsung melakukan jualan walaupun Pak Thomas bilang tidak boleh. Tapi saya melakukannya, maaf Pak Thomas. Dan kode etik saya keluar 31 Januari, dari 11 Januari sambil belajar, tapi sambil terus saya praktekkan, dan ketika kode etik saya keluar 31 Januari, saya submission school case. Dari 10 case itu di Februari 22, yang enforce ada 6, yang belum enforce ada 4. Yang enforce itu hanya 350, 500, sama 751 yang belum enforce.
dan Rp700 saat ini. Dan saya dapat komisi pertama Rp924.000, luar biasa. Waktu terus berjalan dan saya mulai percaya dengan bisnis itu. Saya putuskan di Februari untuk belajar. Saya tidak jualan sama sekali, belajar sampai tanggal 27 Februari. Saya merasa harus turun ke jalan, praktekan. Kalau dulu saya kerja keras, gaya dinosaurus dapat 10 case dalam 20 hari. Kali ini tinggal 3 hari di bulan Februari, saya harus dapatkan lebih banyak case atau lebih besar APA-nya minimal sama. Karena saya kerja pintar. Dan saya menemukan satu keluarga yang kemudian 3 hari kemudian dia close dengan kita berdua. Saya tambah ya teman-teman ya, dengan yang enforce 4 sebelumnya, dengan yang 5 juta para Lemos, dan kemudian terus berlanjut dan saya berani putuskan untuk beli motor. Jadi yang pertama Ibu beli adalah beli motor ya Ibu ya. Oke. Ada fotonya Ibu di sini? Honda Vario tidak. Oh, motor nggak mau usah foto lah ya Ibu ya. Saya nggak bisa kayak motor. Oh, beli doang. Koleksi ya. Oke, setelah motor Bu, apa lagi Ibu yang Ibu bisa beli dari hasil? Saya tercapai teman-teman. Jadi 11 bulan sesudah saya bergabung di Prudential, saya dapat komisi bulanan. Gak apa-apa ya teman-teman ya, bukan sombong, bukan apa-apa, cuma biar teman-teman tahu, buat saya itu besar sekali. Saya dapat komisi bulanan 10 juta dan kemudian per bulan, dan saya dapat bonus di total sebetulnya sekitar 16 atau 17 juta di 11 bulan saya bekerja di Prudential. Saya cuma penghasilan 10 juta per bulan waktu itu untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Oke, setelah Ibu bikin goals, Ibu tercapai 10 juta sebulannya, kemudian Ibu berangkat ke Istanbul ya waktu itu ya Bu ya? Satu hal yang rasanya mungkin lama sekali ya dicapai ketika saya jadi pedagang asongan, sampai ke Istanbul. Dan saya jalan-jalan ke Istanbul, bahkan saya extend ya, Turki Delights dan ke Dubai. Ibu ke Istanbul itu bayar apa gratis Bu di Prudential? Oh, gratis teman-teman, luar biasa. Mungkin teman-teman, di antara teman-teman banyak deh yang sering jalan-jalan ke luar negeri, saya percaya itu. Tetapi teman-teman, saya juga dulu pernah diajak itu sama ortu gitu ke luar sana. Tetapi kali ini sensasinya beda banget. Teman jalan-jalan gratis dengan fasilitas yang luar biasa bersama ribuan teman-teman dari Prudential. Wow. Ini foto jalan-jalan teman-teman. Wah, gaya sekali ya Ibu Nina ya. Ini di jalanan Istanbul ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa cerita Bu untuk slide Ibu ini. Mungkin bukan di pasar baru lagi ya. Bukan kamu sabar. Apa ya lupa namanya gitu kan. Nah ini teman-teman di bus, di hotel bus Al Arab. Itu Ibu ya Bu? Iya. Aku yang atas saya Bu. Dan sekali itu lalu Dubai. Kok sampai kayak menes Dubai? Boleh keren ya Bu ya? Oke, lalu selain jalan-jalan, punya penghasilan sesuai dengan impian Ibu, apa lagi yang Ibu dapat? Saya dapat jawaban dari Allah bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari saya, sesungguhnya bukan karena Allah itu tidak adil kepada saya, tetapi Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang saya. Apa yang diambil dari Ibu pada saat itu? Yang Ibu dapatkan gantinya jauh lebih baik. Iya, karena Kalau punya motor lagi ini Ibu Nina bukan sih? Bercerita Bu, mobil Honda Fit 2010. kemudian saya memimpikan gini. Dulu saya pernah punya kendaraan ketika anak kecil masih pakai kendaraan, kemudian saya bangkrut sampai habis semuanya, dan saya seringkali membawa anak-anak saya, suami saya yang bawa naik motor kehujanan, kepanasan, itu menyedihkan sekali. Saya bilang
saya mau membuat anak-anak saya nyaman, saya pengen beli mobil. Teman-teman, di 2009 itu pun mungkin sebetulnya kalau saya ambil mobil gitu ya, saya bisa gitu cicil, tapi teman-teman, saya miskin sekali loh waktu jadi pedagang asongan itu, jadi banyak yang bolong, jadi saya tutup yang bolong